Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Nurrohmah dari kelas IF 24C, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur data, yaitu ada array, hashmap, stack, dan queue. Sebelum masuk ke materi utama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur data itu sendiri. Struktur data adalah cara atau metode untuk menyusun, menyimpan, dan mengorganisir data dalam komputer agar data tersebut dapat diakses, diolah, dan dimanipulasi secara efisien. Nah, cara atau metode yang dimaksud itu adalah jenis-jenis struktur data yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Yang pertama itu ada array. Array adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen dengan tipe yang sama. Jadi misal mau pakai tipe angka, berarti semua elemennya harus pakai angka. Atau mau pakai teks, berarti semua elemennya harus pakai teks. Lalu setiap elemen dalam array diindeks dengan nomor integer yang diawali dengan 0. Contohnya ada membuat jadwal mata kuliah 1 semester. Angka di atas ini adalah disebutnya indeks, dan yang di bawah ini disebutnya elemen. Jadi indeks 0 itu elemennya kalkulus, indeks 1 itu elemennya bahasa Inggris, indeks 2 itu elemennya algoritma, indeks 3 itu elemennya statistika, dan indeks 4 itu elemennya pendidikan kewarganegaraan. Di sini juga ada contoh codingannya, ini prosesnya, ini mata kuliahnya ya. Ini outputnya, mata kuliah, kalkulus, bahasa Inggris, algoritma, statistika, pendidikan kewarganegaraan. Juga ada materi tentang kelebihan dari array. Kelebihannya yang pertama ada akses elemen cepat berkat pengindeksan langsung ke lokasi memori. Yang kedua bisa mengakses lebih cepat ke elemen yang posisinya jauh. Mewakili sejumlah item data yang memiliki item yang sama memakai satu nama. Selain kelebihan ada juga kekurangan dari array. Yang pertama itu sulit untuk menambah atau menghapus elemen. Yang kedua, ada memiliki fungsionalitas yang cukup terbatas. Materi yang kedua, ada hashmap. Hashmap adalah struktur data yang menggunakan fungsi hash untuk menyimpan dan mencari data secara efisien. Fungsi hash yang dimaksud di sini adalah fungsi yang dapat mengubah key menjadi indeks. Contohnya, di sini saya pakai penyimpanan data tahun lahir member NCT Wish. Nama member di atas ini adalah sebagai key-nya dan tahun lahir di bawahnya ini sebagai value-nya. Jadi Kei Sion value-nya 2002, Kei Riku value-nya 2003, Kei Yushi value-nya 2004, Kei Jehi value-nya 2005, Kei Ryo value-nya 2007, Kei Sakuya value-nya 2007. Di sini juga ada contoh codingannya, ada data member dan tahun lahirnya, dan di outputnya akan diminta untuk memasukkan nama member. Tinggal masukkan saja mau tahun lahir siapa. Di sini saya masukkan Yushi dan akan keluar Yushi lahir pada tahun 2004 sesuai dengan data yang dimasukkan di dalam codingan. Ada juga contoh codingan yang lain. Ini kalau pakai dev dan tetap sama, masukkan nama member. Di sini saya masukkan Rio dan akan keluar Rio lahir pada tahun 2007 sesuai dengan yang ada di data codingannya. Lalu di sini saya coba masukkan member Hechan yang tidak ada di data dan akan keluar tahun lahir Hechan tidak ditemukan. Materi ketiga ada struktur data stack atau tumpukan. Stack adalah struktur data tumpukan yang mengikuti prinsip LIFO atau last in first out, di mana yang terakhir masuk akan keluar pertama atau keluar lebih dahulu. Di sini ada contoh kasusnya, saya pakai yang tumpukan uang kembalian. Ada 10.000, 20.000, dan 50.000 pertama, 10.000, 20.000, dan 50.000 kedua,
10.000, 20.000, dan 50.000 ketiga. Dan yang akan keluar pertama adalah 10.000, 20.000, dan 50.000 ketiga. Walaupun yang masuk duluan adalah 10.000, 20.000, dan 50.000 pertama, tapi yang akan keluar duluan adalah 10.000, 20.000, dan 50.000 yang ketiga. Sini juga ada contoh codingannya. Dan di outputnya ada uang 50.000 ditambahkan ketumpukan, uang 20.000 ditambahkan ketumpukan, uang 10.000 ditambahkan ketumpukan. Uang yang pertama kali masuk adalah uang 50.000, tapi yang akan keluar duluan adalah uang 10.000 yang terakhir ditambahkan ketumpukan. Selanjutnya ada juga operasi dasar pada stack. Yang pertama ada push, yaitu menambahkan atau memasukkan elemen ketumpukan. Yang kedua ada pop, menghapus atau mengeluarkan elemen ketumpukan. Yang ketiga ada is empty, yaitu memeriksa apakah stack kosong. Yang keempat ada is full, memeriksa apakah stack sudah penuh. Materi keempat ada queue atau antrian. Queue adalah struktur data antrian yang bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out. Kalau tadi di stack ada last in first out, kali ini di queue ada first in first out, yaitu dimana yang masuk pertama akan keluar pertama juga. Contohnya ada di antrian tiket kereta misalnya. Di sini antrian pertamanya adalah Yushi, antrian keduanya adalah Sion, antrian ketiganya adalah Riku, antrian keempatnya adalah Jeno, dan antrian kelimanya adalah Carmen. Karena Yushi datang duluan, maka Yushi akan dilayani lebih dulu. Jadi antrian akan berubah menjadi antrian pertama Sion, antrian kedua Riku, antrian ketiganya Jeno, antrian keempat Carmen, dan antrian kelimanya akan kosong. Juga ada contoh codingannya. Di sini bisa dilihat di outputnya, Yushi masuk ke antrian, Sion masuk ke antrian, Riku masuk ke antrian. Dan isi antrian sekarang yaitu ada Yushi, Sion, dan Riku. Karena Yushi datang pertama, maka Yushi akan dilayani duluan atau dilayani pertama. Dan isi antrian sekarang itu ada Sion dan Riku. Selanjutnya ada operasi dasar pada queue. Yang pertama ada enqueue, menambah atau memasukkan elemen ke akhir antrian, atau akhir antrian ini bisa disebut juga dengan rear. Yang kedua ada operasi dasar dequeue, yaitu menghapus atau mengeluarkan elemen dari depan antrian atau bisa disebut juga front. Yang ketiga ada is empty, memeriksa apakah antrian kosong. Yang keempat ada is full, memeriksa apakah antrian sudah penuh. Jadi itu adalah materi tentang struktur data. Semoga bisa bermanfaat untuk semua yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Saya Zakia Nurrohmah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.